Hari ini seperti yang saya janjikan, kita ada satu sesi lagi. Itu dulu juga ada teman-teman yang saya kirimin satu rekaman yang mungkin cukup mengejutkan rekaman itu. Tapi ini supaya kita belajar bersama ya. Sekali lagi rekaman ini tidak untuk menghakimi atau menyudutkan seseorang, tidak, tapi kita ingin meresponi begitu agar ya bagaimana pengertian kita yang sesungguhnya tentang kebenaran yang dinyatakan dalam rekaman yang kita akan dengar bersama. Oke? Saya akan putarkan rekamannya. Saudara boleh dengar, boleh catat, dan nanti kesempatan saudara menanggapi. Ya, sebelum saya menyimpulkan, silakan menanggapi saja, kan saudara sudah ikut sesi-sesi sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti sesi sebelumnya, bisa ikut, bisa lihat di YouTube, bisa ya kalau susulan ya hanya di YouTube aja, ya. Tapi yang live ini saudara bisa dengar lewat radio RMC, aplikasi radio RMC, bisa di website, ya, bisa di Zoom, bisa di YouTube. Websitenya adalah di www.rmcsurabaya.net, ya, www.rmcsurabaya nyambung rmcsurabaya.net. Nah, silakan cari di websitenya, lalu saudara nanti ketemu aplikasi audio, bisa klik di aplikasi audionya, langsung bisa kedengaran suara radio kita. Oke, tidak berlama-lama, saya langsung saja putar rekamannya ya. Saya harap tidak usah menduga-duga siapa orangnya. Kalau saudara tahu ya sudah, diam aja. Kalau belum tahu ya enggak usah tanya-tanya ya. Yang penting kan ini ada khotbah kayak gini. Lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita gitu loh terhadap khotbah yang seperti ini. Kalau tidak memahami, seluruh gereja menjadi kumpulan bidan. Oleh karena apa? Seolah-olah semua bagian Alkitab itu sama rata, sama levelnya, pengertiannya bisa digeneralisir. Waduh, Allah di dalam Kairos, Allah di dalam Kronos. Ini sudah beda. Nah, sehingga predestinasi itu masalah Allah di Kairos. Aku mengatakan, aku bisa menetapkan. Tapi ini bahasa Allah pakai bahasa manusia. Ngerti kan? Tidak makin. Oleh karena yang kita tahu Allah itu Maha Kasih. Dan yang boleh kamu tahu adalah 1 Timotius dan Petrus mengatakan apa? Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Allah tidak pernah menginginkan satu manusia pun binasa. Iya, Dia mengajarkan kepada saudara dan menaruh di dalam hati nuranimu supaya mengasihi orang lain, bahkan mengasihi tidak terbatas 70 kali 7 untuk diampuni. Masakan dia sendiri, Allah yang jahat. Sebelum menciptakan dia sudah pikir apakah menciptakan ABC, buat pun tak cemplung dan neraka. Gendeng gitu. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, saudara sebetulnya sudah membuat Allah menjadi Allah yang jahat. Ya, kita perlu waspada. Meskipun dia ngomong, you tidak boleh tahu. Makanya saya sebagai orang reform, saya melihat Calvin salah langkah. Berani menggariskan salah langkah. Oleh karena dia tidak bisa membedakan Allah di dalam Kairos yang tidak terbatas, yang sempurna. Yang mengatakan aku menetapkan
sebelum dunia dijadikan. Tetapi Allah kan punya pertimbangan 1 juta pertimbangan. Yang saudara ngerti cuma 2. Dia mengerti yang sedang terjadi. Dia tidak mengerti. Jangan sok ngerti. Yang kita tahu adalah saya diselamatkan dan saya boleh berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya orang berdosa. Saya tidak layak. Itu pun saudara mesti ingat, siapa yang betul diselamatkan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oleh karena apa? Siapa tahu kamu itu tidak diselamatkan. Iya. Jadi orang yang kena kanker stadium ketiga, ini masih belum sembuh, sudah di kemoterapi. Sekarang ini 3 bulan itu dokter melihat, kankernya tidak berkembang. Haleluya. Lalu jangan dia berpikir dia pasti akan sembuh. Belum tentu. Baru 3 bulan pertama, saudara. Status saudara dan saya seperti itu. Saudara dan saya sendiri belum tentu diselamatkan. Ya, bagaimana? Mau diulang lagi atau sudah cukup? Wah, yang sesat kan dia ini. Oh. Ya, kita jangan menghakimi, kita anu aja, kita menanggapi aja. Jadi ada statement-statement dari khotbahnya tadi. Coba kita bahas satu-satu ya. Saya sudah tulis di poin-poinnya. Nah, coba ini saya sharekan poin-poinnya ini. Saya catat sih, saya rangkum dalam 16 poin dari klip video singkat tadi. Yang pertama, sudah lihat ini ya, tulisan saya ini. Sudah, Pak. Yang pertama, seluruh gereja menjadi kumpulan bidat. Ya, ini kalau tadi pemahaman seperti itu istilahnya dilakukan seperti poin yang kedua ini, yaitu semua bagian Alkitab itu dianggap sama rata, sama levelnya. Lalu pengertiannya satu pengertian itu bisa digeneralisir, maksudnya satu pengertian bisa dibuat semua sama rata. Nah, kemudian dia membahas mengenai kairos dan kronos, bahwa waktu Tuhan dan waktu, sebetulnya kairos dan kronos itu bukan waktu Tuhan dan waktu kita, yaitu keliru itu. Kairos itu adalah makna di dalam waktu. Dan kronos itu adalah waktu dari detik ke detik. Ya, jadi misalnya kronos itu sekarang detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, menit pertama, menit kedua, nah itu kronos. Maksudnya waktu yang terus bergulir itu kronos, sedangkan kairos adalah makna-makna yang ada di dalam waktu itu, yaitu makna-makna yang ada di dalam kronos. Jadi jangan salah paham tentang kairos dan kronos. Kesan saya sih tadi pembicaranya menganggap kairos itu wilayah Tuhan, dan kronos itu wilayah kita. Kesannya kok seperti itu. Menurut saya sih agak kurang tepat ya. Oke. Yang kelima, predestinasi adalah masalah Allah di kairos gitu. Yaitu tadi dia bilang kairos itu kan waktunya Allah gitu. Kita itu bukan waktunya kita gitu. Predestinasi itu adalah tindakan Allah dalam waktunya Allah. Lalu Allah menetapkan, lalu dia menyebut dengan bahasa Allah. Allah itu memakai bahasa Allah, bahasa Allah yang disampaikan dengan bahasa manusia.
ya tentang predestinasi itu. Nah, apakah kita sanggup mengerti kalau Tuhan men-sharingkan tentang predestinasi kepada saudara dan saya? Nah, kita nggak mungkin bisa mengerti, dia bilang. Jadi yang kita tahu Allah itu Maha Kasih, dan yang boleh kamu tahu itu adalah surat 1 Timotius dan surat Petrus yang mengatakan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi Allah tidak pernah menginginkan, mungkin ini poin saya pisahkan aja poinnya. Jadi Allah tidak pernah menginginkan satu orang pun binasa. Dia menaruh dalam hati nuranimu supaya mengasihi orang lain dengan tidak terbatas. Seperti tadi 70 kali 7 kali. Ya, itu artinya kita harus mengasihi semua orang dengan tak terbatas. Nah, lalu ayat bagian 10-nya, masakan dia sendiri Allah yang jahat. Sebelum menciptakan dia sudah berpikir ABC akan dicemplungkan ke neraka. Itu gendeng itu ya menurut tadi khotbah tadi. Kalau sudah mempunyai pikiran seperti ini berarti saudara sudah membuat Allah menjadi Allah yang jahat sekali. Meskipun dia atau Allah itu ngomong, meskipun Allah itu ngomong tentang predestinasi dalam Alkitab, you tidak boleh tahu. Karena you nggak ngerti. Gitu. Jadi poinnya itu, predestinasi itu wilayah Allah yang kita nggak ngerti. Lalu ke-13, dia bilang Calvin salah langkah, karena berani menggariskan, dia tidak bisa membedakan, maksudnya Calvin tidak bisa membedakan Allah di dalam kairos, yang tidak terbatas dan sempurna, yang mengatakan, menetapkan sebelum dunia dijadikan. Ya, memang Alkitab kan mengatakan bahwa Allah menetapkan sebelum dunia dijadikan, tetapi menurut pembicara tadi bahwa Allah itu punya 1 juta pertimbangan dan Anda cuma mengerti cuma 2. Yang Anda mengerti cuma 2 dari 1 juta pertimbangan. Jadi jangan sok mengerti, you itu tidak mengerti apa-apa sebenarnya. Lalu yang ke-15, jangan yang Anda mengerti adalah you diselamatkan dan berterima kasih pada Tuhan karena you sudah diselamatkan dan saya orang yang berdosa dan tidak layak. Nah, lalu ke-16, itu pun saudara mesti ingat siapa yang betul diselamatkan. Paulus bilang di Filipi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa? Karena siapa tahu kamu ternyata tidak diselamatkan. Alias GR ya, merasa selamat ternyata tidak diselamatkan. Makanya harus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu bagian ke-17 diumpamakan seperti orang kena kanker yang stadium 3 lalu diobati ya, di kemo mungkin terus merasa sudah sembuh, padahal itu belum tentu sembuh. Nah, dia analogikan orang kena kanker stadium 3 yang merasa sembuh ini seperti orang Kristen yang merasa dirinya sudah selamat. Jadi belum tentu Anda itu selamat di kemudian hari. Ya, sekarang mungkin Anda selamat, tapi di kemudian hari Anda bisa nggak selamat. Nah, itu pembahasan yang cukup lengkap. Saya tulis dengan lengkap. Saya tidak menambahi, tidak mengurangi, tidak menambah penekanan-penekanan. Karena ya ini khotbah beliau dan sekali lagi saya tidak mau mengajari Anda untuk menghakimi pengkhotbah, tapi mari kita menanggapi bagaimana iman kita menjawab terhadap statement-statement seperti tadi. Ada hal-hal yang saya setuju, yaitu semua bagian Alkitab itu nggak sama rata. Ya, bobotnya tidak sama rata memang. Penekanannya juga tidak sama rata.
Itu ya betul, saya amini. Tidak semua bagian Alkitab itu sama rata. Lalu juga tidak boleh satu pengertian yang mungkin sangat spesial lalu digeneralisir. Saya juga setuju bahwa kita tidak boleh menggeneralisir pengertian Alkitab itu lalu semuanya berlaku hal yang sama, ya seperti itu. Nah, itu saya juga tidak setuju dengan sikap menggeneralisir. Kalau Allah dalam kairos dan kronos, menurut saya, oh ini dia dua ya, Allah dalam kairos dan Allah dalam kronos. Menurut saya sih tindakan-tindakan Allah itu selalu mengandung kairos, ya. Selalu mengandung kairos, karena Allah tidak pernah berbuat yang tidak bernilai, dan Allah tidak pernah berbuat yang tidak berarti, dan tidak ada artinya atau tidak ada message-nya, enggak. Allah justru yang mengisi kairos dalam kronos. Ya. Sekali lagi, kairos itu adalah nilai-nilai dalam waktu dan kebenaran dalam waktu dan message dalam waktu. Nah, itu adalah kairos, ya. Artinya di dalam waktu itu kalau cuma berlangsung secara kronologis, secara urutan-urutan waktu, maka waktu itu lewat begitu aja tanpa nilai. Tapi kalau kita isi waktu itu dengan hal-hal yang berharga dan bernilai, lah itu namanya kairos. Nah, menurut saya tindakan Allah itu selalu kairos, ya. Tidak pernah Allah itu bertindak tanpa ada makna atau tanpa ada nilai. Oke. Predestinasi. Oke, saya berhenti sampai di sini. Saudara silakan menanggapi poin-poin tadi yang sudah disampaikan. Silakan siapa saja boleh menanggapi karena kita sudah selesai ini, sudah final. Jadi ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol saja dengan ya santai-santai aja ya, enggak usah tegang-tegang. Jangan tegang-tegang, karena kita dari dulu itu santai-santai aja. Santai tapi serius gitu ya. Persan. Oke, kita ada teman-teman baru ya. Ada Ibu Ervi yang baru bergabung dengan Zoom. Dulu katanya pernah ikut Zoom tapi cuma sebentar aja. Kemudian Ibu Ermalina. Ibu Ermalina ini juga baru tadi pagi mulai bergabung dengan kita. Ya, lalu ada teman yang mungkin saya belum pernah menyapa ya, mungkin. Ini siapa ini? Saya nggak tahu ini. Ibu Jin Pangkerego. Ya, ada Ibu Jin Pangkerego. Ya, selamat bergabung. Kalau baru pertama kali. Ya, yang lain saya kira sudah lumayan hafal saya. Saya orangnya ini saya seringkali pelupa saya ini ya. Tadi pagi ada Pak Arifin, tapi ini kok nggak kelihatan Pak Arifin, mungkin di YouTube atau di mana. Oke, silakan. Siapa yang mau nanggapi, mau bertanya atau mau sharing juga silakan. Pak Andi, saya nambah aja dikit. Awal mula pembicara ini menekankan Allah itu Maha Kasih. Ya. Ya, itu. Jadi yang ditekankan hanya Maha Kasih gitu kan? Iya, iya. Kalau berarti kalau menekankan Maha Kasih berarti aspek yang lain dari Allah
nggak diperhatikan ya, cuma memperhatikan alam makasih aja. Iya, Oke. dan pembicaranya menganggap kita yang nggak bisa mengerti message-nya Allah karena bahasanya beda dan Ya. beranggapan kehendak Allah itu semua manusia pasti diselamatkan. Oke. Ya, terima kasih masukan dari Bu Widya. Makasih, Pak. Ya, Bu Widya ini dulu juga murid saya di UK Petra. Iya, stres juga, Pak, 30 tahun lalu. Oh ya, stres 30 tahun yang lalu. Murid saya juga ya. Ya, puji Tuhan. Murid-murid saya masih setia. Setia mengikut Tuhan maksudnya, bukan mengikut saya. Iya, Pak. Makasih. Ya. Oke, silakan siapa lagi yang mau menanggapi? Nah, kalau semua gereja itu adalah kumpulan bidat, mana ada lagi gereja yang benar, Pak ya? Mungkin yang dimaksud kalau kita berpikir seperti itu, berpikir menggeneralisir semua kebenaran, lalu tidak bisa membedakan tadi kronos dan kairos, itu mungkin itu yang dia anggap kalau begitu semua ya lama-lama gereja itu jadi kumpulan bidat gitu. Ya, Justru kita ini kan bejat total dengan darah Kristus disucikan. ya. Itu it's okay. Dia kan juga bilang bahwa yang perlu kita tahu Allah itu begitu mengasihi kita dan kita ini orang berdosa yang tidak layak. Jadi kita itu perlu bersyukur pada Tuhan. Nah itu kan ada poin dia itu. Tapi yang dia nggak setuju itu kan kalau kita itu mengatakan bahwa Allah itu sudah menetapkan orang binasa. Nah itu dia akan nggak setuju. Nggak setuju banget. Dan itu sampai dia bilang, Anda membuat Allah menjadi Allah yang jahat. Ya. Padahal Allah begitu mengasihi semua manusia dan menginginkan semua manusia selamat. Yo, silakan. Ya kalau pemikirannya kan memang berbeda, Pak Andi, karena dia mengertinya bahwa Allah itu kan penuh kasih. Tapi kalau dalam pandangan reform itu bahwa semua manusia itu kan sudah jatuh dalam dosa. Artinya kalau Allah tidak bertindak apa-apa, semuanya juga masuk neraka gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya memang pemahaman sudah berbeda, pemahaman dasar ya. Iya. Baik. Berarti presupposisi ya. Presupposisi itu sangat penting. Kalau presupposisi kita berbeda, ya kesimpulannya pasti beda. Dan makna-makna yang kita tangkap juga berbeda semua karena dia berpresupposisi bahwa ya tadi itu Allah itu kasih dan Allah menghendaki semua orang selamat. Allah tidak pernah menghendaki ada orang binasa. Ya berarti kalau kita bilang Allah menetapkan orang binasa itu sudah kesalahan yang besar sekali. Bahkan dia bilang John Calvin pun sudah salah langkah. Itu memang wah vulgar bagi saya, pernyataan itu vulgar, tapi ya mungkin karena itu tadi memang betul dari Pak Hari yang tadi bilang itu semua karena presupposisinya berbeda. Ya. Malam Andi. Silakan Pak Liman. Presupposisinya juga saya bilang secara fakta ada di Alkitab bahwa kenapa ya aku mencintai Yakub, aku membenci Esau. Itu aja yang saya paduan loh. Tuhan bisa membenci pada Tuhan kasih. Kan bilang gitu loh. Kan dia kasih kenapa kok membenci? Jelas membenci Esau. Berarti kan ada sesuatu yang ada dibenci, ada yang dicintai sama Tuhan. Nah itu haknya Tuhan. Itu presupposisinya saya, Pak. Baik. Ya. Jadi dari Pak Liman bilang Alkitab kan memang jelas-jelas bilang aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi kalau Alkitab bilang itu lalu kita bilang Allah tidak memilih atau tidak menetapkan
Allah, kalau kita bilang Allah menetapkan orang binasa itu dibilang nggak betul, sedangkan Alkitab yang bilang itu. Tapi begini, argumentasinya beliau itu kan bilang bahwa itu bahasa Allah gitu. Itu bahasa Allah yang disampaikan dalam bahasa manusia. Sehingga manusia itu nggak boleh nangkep gitu aja. Karena tadi presupposisinya kan dia bilang Allah itu punya 1 juta pertimbangan, sedangkan Anda cuma 2. Anda cuma tahu 2. Jadi jangan sok ngerti gitu loh. Jangan sok Anda itu tahu tentang Allah. Ya, Anda itu nggak ngerti. Biarpun Allah ngomong, aku menetapkan begini, atau aku membenci Esau, mengasihi Yakub, itu kan bahasa Allah dalam bahasa manusia. Anda itu tetap nggak ngerti, kenapa kok Allah membenci Esau? Pertimbangan Allah itu 1 juta pertimbangan. Nah, Anda tidak paham pertimbangan Allah, jadi jangan sok ngerti, gitu loh maksudnya beliau itu. Pak Andi. Ya, Pak Elia. Saya melihat hari ini Anda jadi pembela beliau. Persis seperti waktu Anda mengupas Arminian. Anda habis-habisan membela Arminian. Iya. Cuma saya tunggu konklusi terakhir dari Pak Andi. Cuma kalau disuruh nanggapin, saya mau menanggapin, dia mengaku dia reform. Tapi dia menyanggah Tuhan sudah menetapkan A, B, C. Berarti dia menyangkal sama sekali tentang predestinasi. Pertanyaan saya jadi begini, Pak. Adakah seorang reform yang menyangkal A, B, C, yaitu predestinasi? Dia menyangkal yang single, yang double, apalagi. Saya berpikir dia tidak pernah mengakui predestinasi. Ya, dia bilang Allah tidak menetapkan ABC untuk masuk neraka. Dia tidak, sebenarnya dia tidak pernah bilang kalau Allah tidak pernah menetapkan ABC untuk diselamatkan. Dia tidak mengatakan itu. Yang dia tolak adalah kalau Allah menetapkan ABC untuk binasa. Lah itu yang dia bilang itu gendeng itu. Kalau begitu, Pak, mencupliknya nggak lengkap, Pak. Jadi kita berpraduga kepada yang masih samar. Itu tanggapan saya saja. Loh, kok nggak lengkap-lengkap? Saya kan tadi di rekamannya itu nggak ada kok disebut Allah tidak menetapkan orang selamat. Enggak. Dia bilang Allah tidak menetapkan orang binasa. Tapi apakah dia menerima bahwa Allah menetapkan orang selamat? Nah, itu I don't know. Itu I don't know. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi dia tidak terang-terangan menolak atau dia tidak terang-terangan menyebut bahwa Allah itu bahwa dia itu menolak statement bahwa Allah itu menetapkan orang untuk selamat. Nah, dia tidak ngomong itu. Yang dia tolak terang-terangan adalah statement bahwa Allah menetapkan orang binasa. Itu dia tolak. Pak Andi, saya mau jawab tadi Pak Andi yang bilang itu apa? Itu bahasa manusia, Pak ya? Katanya Pak Andi ya? Ya, beliau mengatakan begitu, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Oke, saya bisa menjawab bahwa justru kita manusia itu, Pak, dengan pikiran sempit mau membawa Tuhan yang begitu besar, mau membawa pikiran kita juga tidak masuk akal, Pak. Kalau kita memikirkan apa pikiran Allah dimasukkan pada pikiran kita, semuanya kan serba tidak masuk akal, Pak. Dia pencipta, kalau kita yang dicipta kok mau mereka-reka pikiran Tuhan. Nah, justru karena Tuhan menetapkan Esau benci Esau, ya mau apa gitu loh. Mau berontak apa? Itu kan kedaulatan Tuhan, haknya Tuhan. Mau jadi penasihatnya Tuhan, apa itu saya bantah gitu, bisa apa enggak, Pak?
Dia bilang kita tetap nggak ngerti karena Tuhan itu punya 1 juta pertimbangan dan Anda ini cuma ngerti 2 tok, cuma mengerti 2 aja. Allah mengertinya 1 juta. Makanya justru kita tidak ngerti itu, Pak. Ya sudah, kita menyerah apa adanya. Alkitab ngomong apa, dia benci Esau, ya sudah kita katakan benci Esau, tidak bisa diputar-putar lagi. Itu kita tidak ngerti apa lagi itu. Kalau ngerti lah repot, Pak. Kita ngerti bahasanya Tuhan. Itu maksud saya, Pak. Ya maksudnya Pak Liman wis apa adanya gitu kan ya. Nggak usah Boleh tahu ditambah-tambahin gereja atau apa itu dikurangi dia? apa adanya gitu. Loh kalau apa adanya nanti kita masuk ke ekstrim lain, Pak. Kayak misalnya Alkitab bilang, kalau matamu berdosa, cungkillah matamu. Yo apa adanya, tak cungkil lah mataku. Bukan masalah apa adanya, enggak, Pak. Siapa jadi penasihat Tuhan, itu berbuat apapun ya sudah lah. Mau apa, kita mau sebagai pencipta ya, terima apa gitu. Itu yang maksud Kalau saya. Tuhan mau ngomong gitu ya terserah gitu ya. Nah ya, akhirnya kan enggak perlu menafsirkan nanti. Kalau enggak perlu menafsirkan, lah kayak opo. Kalau disuruh nyungkil mata lah, mataku tak cungkil tenan lah. Gereja apa itu? Sudah wis gak usah tanya. Loh, dia kan tahu reform ya, Calvin. Masuk kita nggak boleh tahu, Rek. Gak oleh. Nanti Pak Jafri, Pak. Itu Penasaran aku. hak saya untuk tidak mengatakan. Malam Pak Andi. Ya. Pak, Theodor. mungkin dari yang bahannya Pak Liman itu ada pertanyaan simpel. Tahu dari mana Allah punya 1 juta pertimbangan, Pak? Nah, Apakah ada dasar ayat Alkitabnya? Ataukah itu Oke. refleksi teologi seseorang, dia belajar kemana-mana lalu dia simpulkan begitu, Pak? good. Ini ada poin dari Pak Theodor ini. Tahu dari mana Allah punya 1 juta pertimbangan? Pak, mungkin jangan bukan itu angka juga. 1 jutanya, Pak. Tapi Itu maksudnya jangan-jangan lengkap. juga apa itu rekayasa dari manusia sendiri kan? Gimana Pak Yohanes, silakan Pak Yohanes. Maksudnya bukan angka 1 jutanya Oh sih. iya tahu. Maksudnya kompleks lah gitu. Manusia tidak Benar. bisa. Cuma maksudnya itu kan kok tahu kalau Allah punya istilahnya berjuta-juta pertimbangan. Maksudnya pokoknya pikiran Allah itu kan jauh pertimbangannya jauh lebih rumit dari pikiran kita gitu kan. Kalau dari poin ini saya bisa balik. Dia menganjurkan kita jangan berpikir cara kita. Dia sudah berkata-kata Tuhan punya pertimbangan dengan cara kita. Nangkep ya? Yes. Good point juga melanjutkan Pak Theodor tadi. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong kita tidak mungkin ngerti pikiran Allah. Tapi kelihatannya pembicara tadi lebih ngerti pikiran Allah daripada kita berpikir tentang Allah. Saudara nangkep nggak maksud kata-kata saya itu? Jadi kalau kita sudah mengatakan bahwa Allah itu punya pertimbangan 1 juta pertimbangan, kan itu berarti sudah menentukan Allah kan? Sudah menentukan pikiran Allah yang punya 1 juta pertimbangan. Berarti kan saya sudah mulai mengerti pikiran Allah. Yang dia bilang kita nggak mungkin ngerti gitu loh. Jadi omongannya aja kontradiktif tuh Pak. Nah, Jadi itu. melawan sendiri, pernyataannya sendiri kan melawan dirinya sendiri. Yes, jadi yang kita bilang kita nggak ngerti, tapi kita ngerti. Gitu. 1 juta itu. Nah, dia ngertinya kan 1 juta. 1 juta kan? Itu yang maksud, Andi. Itu yang saya maksud itu. Cuma saya tidak bisa bahasakan. Itu yang saya maksud, Pak. Ya, oke. Nah, bagaimana coba saya ini Pak? Kalau yang bersangkutan baca kira-kira di Yohanes 12 ayat 40 bagaimana ya? Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Ini mengutip
Yesaya itu kan, artinya yang orang nggak percaya bahkan dibutakan itu. Sengaja aktif itu kan. Ya, kalau saya pakai presupposisinya beliau ya tetap aja saya bilang ya itu kan dugaanmu aja. Itu cuma bahasa Allah yang disampaikan dalam bahasa manusia dan kita tetap tidak ngerti. Ya. Kalau sekiranya 1 juta pemikiran Allah, ya salah satunya ini Pak, pemikiran Allah. Kan begitu. Kan katanya 1 juta kan. Oke lah, kita ambil aja salah satunya dari 1 juta pemikiran Allah yang dicatat di dalam Alkitab yang disebutkan oleh Nabi Yesaya, bahkan dikutip oleh Yohanes. Paling tidak kan 2 tokoh itu Pak. Paling tidak dua pemikiran Allah dari 1 juta, kira-kira kan begitu Pak. Iya. Iya, Pak. Yang dia tuduhkan ke kita itu kan kalau kita itu menggeneralisir satu statement yang kita nggak ngerti lalu digeneralisir, nah itu yang dianggap berbahaya. Seperti tadi Allah menetapkan, lalu menggeneralisir berarti Allah itu menetapkan orang binasa. Ya, ABC sudah dipilih sebelum dunia dijadikan dan ditetapkan sebagai orang yang akan binasa. Nah, itu bagi dia itu menggeneralisir seperti itu tidak benar gitu. Yang kita diberitahu dan kita boleh mengerti adalah Allah begitu mengasihi kita. Dan Allah menyelamatkan kita orang berdosa yang tidak layak sehingga kita perlu bersyukur pada Tuhan. Sudah itu aja. Nggak usah ditambahi yang macam-macam yang tadi Allah menetapkan segala macam itu pikiran Allah terlalu jauh. Anda nggak nyampe di situ Anda hanya boleh berpikir Allah menyelamatkan orang berdosa, dan itu Anda dan saya, maka bersyukurlah. Begitu. Nah, itu anjurannya dia kan gitu. Dan yang kedua adalah Anda kalau sekarang sudah merasa selamat, jangan cepat-cepat senang. Karena belum tentu Anda itu diselamatkan. Makanya Anda harus kerjakan keselamatan Anda dengan takut dan gentar, karena who knows, suatu saat Anda ternyata memberontak kepada Allah dan melawan Allah dan binasa. Dan Anda ternyata tidak masuk surga. Nah, itu yang menjadi peringatan beliau. Berarti rencana Allah bisa berubah-ubah dong Pak Andi ya? Plan A menjadi plan B nanti atau plan C gitu. Jadi orang bisa selamat, orang bisa tidak selamat gitu ya. Ya, itulah katanya, ya itulah rahasia Allah di situ. Anda tidak perlu tahu rahasia Allah itu. Jadi iman kita paling kasihan dong Pak. Jadi tidak usah ngomong tentang itu. Tidak usah ngomong tentang rencana-rencana Allah. Anda tidak mengerti rencana Allah. Yang Anda cuma tahu Anda diselamatkan gitu aja. Anda orang yang tidak layak, Tuhan mengasihi Anda. Ya sudah, itu aja. Ya, cuma bisa hilang keselamatannya kan? Nanti dia bilang kalau jangan senang dulu, bisa saja nanti tidak diselamatkan. Berarti jadi berarti kasihan dong, kita punya iman paling kasihan nih kalau begitu, kita berharap bisa selamat, tahu-tahu tidak selamat gitu kan? Iya, makanya harus mengerjakan keselamatan. Harus mengerjakan keselamatan. Kalau tidak dikerjakan ya Anda binasa. Ini kayaknya Pak yang Pak Andi, dia menghilangkan anugerah Tuhan yang sesungguhnya gitu. Presupposisinya bukan by grace ya, bukan by grace alone, tapi by works. Oke, itu satu poin. Selamatan berarti by works, not by faith. Pak Andi. Ya, Bu RP, silakan. Kalau misalkan beliau menganut seperti itu, apakah dia menaruh
Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi ya, karena kan dia tidak percaya double predestinasi gitu. Apa-apa? Tolong diulang. Ya, apakah dia itu tidak menaruh Alkitab sebagai otoritas tertinggi gitu? Karena kan dia tidak mengakui Allah menetapkan dosa itu gitu ya. Jadi kita harus yang enak-enak aja gitu. Kita percaya kita yang diselamatkan aja gitu. Hal-hal yang baik itu. Padahal kan di dalam Alkitab sendiri kan diajarkan Tuhan membukakan mata kita untuk sadar akan dosa gitu. Dan mungkin jadinya kalau kayak begitu beliau mengkerdilkan kita gitu ya. Jadi kita nggak boleh berkembang lagi gitu. Iya. Iya, memang kita nggak boleh berpikir yang terlalu jauh dari porsi kita gitu. Jadi nampaknya beliau itu sudah melewati batas. Apa yang kita bicarakan ini melewati batas-batas kemampuan atau batas-batas seseorang boleh berpikir. Jadi kalau melewati itu sudah dianggap menjadi sesat dan bidat begitu. Tapi kalau tadi otoritas Alkitab sih nggak begitu jelas saya tentang apakah dia mengakui otoritas Alkitab atau tidak. Saya pikir enggak. Poinnya bukan di situ. Poinnya dia yaitu tadi bahwa Allah itu nggak bisa kita pikir gitu. Jadi kalau apa yang diungkapkan oleh Alkitab itu kita jangan istilahnya membuat itu simple. Lalu Allah menetapkan ya kita anggap seperti ya begitu aja. Allah itu menetapkan begitu aja. Padahal kan tadi dia bilang pertimbangan Allah itu kan 1 juta pertimbangan. Sebetulnya ada tanda petik ya. Apa yang beliau ungkapkan tuh ada benarnya. Ada benarnya itu betul. Memang pikiran kita dan pikiran Allah itu seperti langit dan bumi itu betul. Itu memang Alkitab itu yang menyatakan bahwa pikiran Allah dan pikiran kita itu seperti langit dan bumi. Ya kan? Ya justru bolak-balik Alkitab menyatakan kebenaran itu dan kita amini, kita setuju, memang betul. Oke, ada lagi yang mau nanggapi? Andi, Ya silakan Pak Hendarto. Andi, seolah-olah kita ini disuruh pakai kacamata kuda hanya percaya apa yang dia omongkan. Kita tidak boleh belajar mengenai maksud Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Hanya sekedar apa yang dia omongkan aja, menurut saya. Ya, maksudnya dia bilang, ya itu tadi, memang kebenaran yang Anda cukup mengerti ya, Allah itu mengasihi Anda dan Anda orang berdosa yang tidak layak yang Tuhan mau selamatkan. Maka ya berterima kasihlah sama Tuhan. Sudah, itu aja. Kamu nggak usah berpikir yang tadi Allah menetapkan orang binasa, ya menetapkan dosa, apalagi dosa ya. Tadi dia kan nggak sebut tentang dosa itu. Nah, itu saya melihat dari statementnya sendiri kan juga sangat kontradiktif. Kalau dipahami dan presuposisi beliau itu adalah Allah Maha Kasih, ya Pak ya? Ya. Nah itu juga kan bertentangan dengan pernyataannya bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau gitu untuk apa lagi? Kira-kira kan mengerjakan keselamatan, wong Allah sudah Maha Kasih. Jadi sudah aja, pasrah bongkoten. Nah ya kan? Untuk apa juga mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Wong Allah Maha Kasih, wis percaya aja bongkoten. Selamat kok. Loh,
Kan gini loh, presuposisinya aja sudah salah. Pasti berbenturan dengan dirinya sendiri pemikirannya. Ya. Kan begitu, Pak? Ya, oke, good point. Iya kan? Andi. Ya, Pak Enda. Saya tahu siapa beliau, Pak. Karena di tahun Ya. keberapa dia pernah datang untuk menjadi pengkhotbah di Natal di Denpasar, Bali. Cuma Ya. saya mau tanya, kira-kira umur beliau berapa, Pak? Pasti sudah tua dong. Poin saya adalah Beda sama saya mungkin sekitar 7 tahun lebih tua. oh, berarti 65 tambah 7, 70-an ya. 74 kira-kira. 74. Beliau itu seorang pengajar, saya tahu. Dan titik berangkat pengajarannya dia memperdalam tentang psikologi. Poin saya adalah makin banyak ilmu pengetahuan sekuler dikombin dengan Alkitab, maka terjadilah seperti yang dia ucapkan tadi. Makin orang pinter, kemudian masuk satu doktrin atau satu ilmu sekuler, kalau dia mempercayai ilmu sekuler psikologi itu hal setara dengan Alkitab, maka Alkitab akan menjadi lebih turun tingkat kebenarannya menurut dia. Dan dia sampaikan di mimbar, di college-nya dia, dan kalau yang tidak mengerti, maka akan termakanlah ajaran sesat juga. Thank you, Pak Andi. Thank you, thank you. Pak Andi. Silakan Pak Keki. Iya, saya dengarkan tadi dia bilang Allah Maha Kasih. Itu muridnya Tuhan Yesus 10 kok mati syahid. Kok Allah mengizinkan. Dia nggak tahu. Banyak orang aliran yang tidak tanggung jawab itu dia nggak tahu lah salib Kristus itu mati syahid dia nggak pernah dibahas sama sekali. Taunya enak melulu. Ya. Ya, nanti dia akan jawab kan 1 juta pertimbangan itu. Malam Pak Andi. Ya, Pak Johan. Ya, Pak Andi tadi kan di poin 7, ya kalau tidak salah yang kita tahu Allah itu Maha Kasih ya. Saya menurut pendapat saya dia hanya menyoroti Allah kalau sesuai dengan atribut Allah, maka Allah itu hanya dia pakai Allah yang Maha Kasih. Padahal atribut Allah ada lagi tentang justice of God, yaitu keadilan Allah. Dia tidak menyoroti tentang keadilan Allah. Yes. Kalau dikatakan, kalau ada penjelasan singkat gitu, oleh sebab kebenaran dan keadilannya, maka Allah selalu membuat yang benar dan adil. Keadilan Allah tidak berubah. Keadilan Allah tidak membalas dendam terhadap manusia. Tetapi keadilan Allah membela kekudusannya. Sikap Allah kepada makhluknya adalah sesuai dengan sifatnya yang kudus. Jadi dia tidak bisa hanya bilang Maha Kasih, tapi dia harus jelaskan utuh supaya tidak satu penggal aja. Keadilannya juga harus bersamaan juga harus dijelaskan. Takutnya hanya Maha Kasih aja orang terima, yang pemahamannya kurang bahaya. Oke. Good point. Ya, banyak bagus-bagus teman-teman sudah menanggapi. Dan masih ada lagi sebelum saya simpulkan aja pembicaraan kita. Kan berarti dia cuma single predestinasi, Pak ya? Cuma yang baik-baik aja, Pak? Nampaknya begitu. Nampaknya. Oke ya, sudah ya. Kalau sudah, saya mau menanggapi apa yang sudah dinyatakan tadi. Jadi memang ada hal-hal yang saya tadi ungkapkan, memang ada kebenaran yang kita setuju bahwa kita memang tidak boleh menyamakan pikiran Allah dengan pikiran kita. Itu 100% saya setuju. Justru presupposisi kita itu memang begitu. Kita tidak boleh
menyamakan pikiran Allah itu sama dengan pikiran kita. Karena pasti beda ya, karena Allah itu kan berpikir di luar waktu dan ruang. Dan kalau kita mikirnya dalam waktu dan ruang. Tapi justru saya khawatir yang dia omongkan itu justru itu pikiran manusia begitu. Bahwa kalau dia mengatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan, itu pikiran manusia justru. Justru Allah menyatakan suatu hal yang di luar pikiran manusia, bahwa Allah itu sudah menetapkan semua dalam bijaksananya yang memang tidak mungkin kita mengerti. Tapi yang pasti sudah menetapkan orang binasa, menetapkan orang selamat. Jadi kita tidak perlu tahu memang pertimbangan Allah kan memang kita nggak mengerti kan pertimbangan Allah itu kita memang nggak ngerti ya, mungkin betul 1 juta pertimbangan terserah, tapi yang jelas Allah memang menetapkan. Nah, kalau kita bilang Allah tidak menetapkan, itu yang justru membuat Allah disesuaikan dengan pikiran kita. Jadi kalau tadi statement Allah tidak mungkin menetapkan si A, si B, si C ditetapkan masuk neraka, itu dia bilang tidak mungkin. Itu membuat alam jadi jahat. Itu juga sama dengan sudah menetapkan Allah sama dengan pikiran kita. Jadi seperti yang tadi ya, presupposisinya menyerang statementnya sendiri begitu, bahwa kita itu tidak mungkin ngerti tentang Allah, tapi dia membuat pengertian tentang Allah. Kita tidak mungkin ngerti tentang Allah, tapi dia mengeluarkan statement pengertian tentang Allah yang ingin menyelamatkan semua manusia. Padahal saya sudah membahas ayat-ayat yang menyatakan Allah ingin menyelamatkan semua manusia, itu bukan betul-betul semua manusia, tapi semua orang pilihannya. Allah menghendaki untuk menyelamatkan semua orang pilihannya, alias menyelamatkan domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang ingin menyelamatkan domba-dombanya dan bukan kambing-kambing. Tuan yang punya kebun hanya mau mengumpulkan gandum-gandumnya dan bukan lalang. Itu sudah statement dari Tuhan Yesus sendiri juga. Kan itu perumpamaan dari Tuhan Yesus kan. Tentang gembala dan domba, tentang gandum dan lalang. Tapi memang pertimbangannya I don't know. Kenapa Tuhan buat seperti itu? I don't know. Tapi yang jelas Tuhan bertindak seperti itu. Justru kalau saya bilang Tuhan tidak mungkin seperti itu, berarti aku yang sudah melebihi Allah justru. Aku yang melebihi Allah dan aku yang menyederhanakan Allah menurut dasar pikiranku. Allah aku buat sesuai dengan dasar pikiranku bahwa Allah itu kasih dan Allah itu nggak mungkin, Allah yang kasih itu nggak mungkin menetapkan orang binasa. Itu kan pikiranku juga sebetulnya. Jadi melarang orang berpikir, tapi dia juga menentukan pikirannya sendiri. Nah, itu seperti statement-statement yang tadi dikeluarkan oleh Pak Theodor, Pak Elia, dan Pak Darnius. Yaitu juga Pak Johan. Saya kira itu statement-statement bagus semua. Yang sudah menyatakan bahwa melarang orang berpikir yang terlalu jauh, tapi dia
membuat Allah berpikir seperti pikiran dia sendiri. Sama aja gitu loh. Akhirnya kan sama aja. Kita juga akhirnya membuat Allah menjadi seperti yang kita pikir. Yang tadi menghendaki semua orang selamat, dan tidak mungkin Allah menghendaki ada orang binasa. Itu kan pikiran kita. Itu kan mencuplik ayat yang 1-2 ayat itu lalu disimpulkan. Ya, dia menuduh Calvin juga mengutip 1-2 ayat disimpulkan, ya sama aja. Beliau juga menyimpulkan suatu kebenaran menurut beliau sendiri, dan Calvin juga dituduh menyimpulkan kebenaran menurut Calvin sendiri. Tapi saya justru melihat Calvin itu justru bukan mau melampaui batas pemikiran manusia, tapi Calvin itu justru mendapat hikmat yang sangat dalam sekali tentang pikiran Allah yang melampaui waktu dan ruang. Meskipun Calvin juga mengakui bahwa kita nggak mungkin ngerti semua tentang Allah. Tidak mungkin mengerti, memahami predestinasi ini dengan 100% mengenal pikiran Allah, itu nggak mungkin. Calvin sangat-sangat menekankan betapa kita manusia yang sangat terbatas ini tidak mungkin bisa memahami seluruh keberadaan Allah. Itu sangat ditekankan John Calvin. Bukan Calvin ini sembarangan menafsirkan tentang Allah. Sama sekali tidak. Saya bukan pembela Calvin, tapi saya kalau membaca tulisan-tulisan Calvin sangat luar biasa. Benar. Saya pertama kali baca bukunya John Calvin, Institutio, itu seperti ada suatu gerbang rahasia yang selama ini kita nggak pernah tahu dibukakan oleh Calvin. Seperti itu membaca buku Institutio. Ya, saudara yang belum baca, bacalah buku Institutio. Ya, itu semua teolog, ya boleh dikatakan semua teolog reform. Kalau tadi ada yang bertanya sama saya, apakah teolog reform itu ada yang seperti itu? Tapi setahu saya yang namanya teolog reform semuanya itu mengakui John Calvin, dan tidak ada yang menolak John Calvin satupun kecuali Arminian, kecuali kecuali pengikut Arminianisme. Pengikut Arminianisme hampir tidak pernah disebut sebagai teolog. Ya. Teolog itu maksudnya teolog itu bukan orang hamba Tuhan itu jadi teolog, enggak. Kok gampang menjadi teolog? Enggak. Teolog itu orang yang sudah membuat karya-karya yang sangat besar di dalam menyusun entah tesis, entah artikel atau buku-buku yang membahas tentang teologi-teologi yang ya betul-betul hebat, luar biasa, diakui dunia, itu baru teolog. Kalau saya cuma membuat 1-2 buku lalu disebut teolog, ya konyol banget, gitu loh. Jadi buku yang namanya teolog itu yang mendunia dan diakui oleh dunia untuk bobot teologinya. Itu tidak hanya memang teolog reform yang diakui seperti itu, tapi yang mungkin agak ke arah liberal atau neo-ortodoks itu juga diakui sebagai teolog. Kalau karya dia karya yang luar biasa, bobot teologisnya sangat dalam, pembahasannya tentang paham ini, paham itu,
filsafat ini, filsafat itu, penafsiran dalam bahasa aslinya, budayanya, ya pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ya, membuat buku yang berjilid-jilid sampai ribuan, puluhan ribu halaman atau ratusan ribu halaman. Nah, itu baru teolog. Nah, yang tadi saya sebut teolog reform itu sama sekali nggak ada yang menolak John Calvin, sama sekali. Dan teolog reform juga tidak ada yang menolak double predestinasi. Teolog reform loh ya. Kalau yang tidak reform ya banyak, ya misalnya pengarang-pengarang Arminianisme dan sebagainya, atau yang apa ya, yang ya pokoknya lawannya reform itu ya Arminian. Yang lain-lain kan boleh dianggap kerucuan aja. Kayak karismatik itu tidak ada karya apapun dari karismatik. Maaf, saya bukan menghina kelompok karismatik, maksudnya karya teologinya itu nggak ada. Apa karya teologinya? Ya, nah itu Arminian sendiri, ya Arminius, ya tokohnya Arminian itu kan pemimpinnya Arminius, itu teolog, itu juga disebut sebagai teolog. Dia yang mengeluarkan statement-statement yang bobot teologinya diakui juga, cuma sudah dianggap fail oleh para teolog reform. Ya, Arminius itu sudah fail itu. Dia nggak memahami prinsip-prinsip yang diajarkan oleh John Calvin. Nggak memahami dia. Tapi karyanya cukup besar. Karyanya Arminius itu, buku-bukunya juga diakui. Arminius di sekolah teologi itu juga cerdas dan dia seorang doktor juga, ya sangat cerdas, cuma yaitu sayangnya menolak John Calvin. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Jadi justru saya melihat kepincangan dari cara berpikir Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, ya kenapa dia membuat neraka? Itu yang pernah saya ungkapkan kan. Kalau Allah itu hanya kasih saja dan dia ingin semua orang selamat, ya nerakanya ditutup aja. Lalu nggak usah ada hukum-hukum yang pelanggaran dan sebagainya. Nggak usah, karena Allah sudah tahu itu bakal membuat orang masuk neraka. Pelanggaran, yang melanggar akan dihukum. Dan kalau Adam dan Hawa melanggar akan mati. Ya kalau Allah menghendaki Adam dan Hawa selamat, ya jangan dikasih pancingan-pancingan gitu dong. Kalau Allah tidak pernah menghendaki ada orang binasa, ya jangan dikasih buah pengetahuan yang baik dan jahat, karena Allah sudah tahu itu bakal pasti diambil oleh Adam dan Hawa dan dimakan. Allah sudah tahu dalam pengetahuannya. Kenapa masih dikasih? Kalau kita bilang, ya itu kan dalam 1 juta pertimbangan Allah. Nah, kalau menurut saya sih jadi malah tambah kurang pinter Allah itu. Kalau sudah kepengen semua selamat, kok tambah dikasih pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kan tambah yang buat gara-gara. Gitu. Ya, Allah dari dulu kenapa tidak binasakan setan aja kan beres. Supaya tidak ada orang lagi yang digoda sama setan. Dibinasakan aja setan. Oh, Allah membinasakan setan itu tidak sulit-sulit kok. Langsung dimusnahkan dengan firman, sekali ngomong, mati lu. Mati semua setannya. Selesai loh. Ya itu bagi saya, ngomong Allah kasih lalu menghendaki semua orang selamat, tapi tetap ada yang nggak selamat, berarti Allah itu sendiri tidak konsisten. Jadi kalau mengatakan seperti itu juga sama dengan membuat Allah tidak konsisten.
Dan Allah tetap jahat karena akhirnya merelakan orang masuk neraka. Meskipun itu bukan penetapannya, tapi merelakan. Nah, itu loh itu yang pernah saya berargumentasi kan. Kapan Allah bisa disebut nggak jahat? Apakah kalau reform mengatakan Allah menetapkan orang binasa itu jahat, lalu yang tidak reform atau yang menolak penetapan Allah lalu mengatakan bahwa Allah menghendaki orang semua selamat, tapi tetap ada yang diizinkan binasa. Kenapa diizinkan? Itu juga jahat mengizinkan itu. Gitu loh. Kalau mau disebut jahat, ya jahat. Baik yang mengizinkan, baik yang menetapkan, baik yang membiarkan apalagi. Yang membiarkan itu tambah jahat lagi. Karena ada itu toh kategori menetapkan, mengizinkan, membiarkan, atau merencanakan. Ada empat kategori. Ya sama, baik mengizinkan, baik membiarkan. Allah itu bisa sanggup menyelamatkan kok mengizinkan. Nah, kalau anakmu mau anakmu kalau mau minum baikon, apa kamu izinkan? Lalu Anda bilang, itu bukan kejahatanku loh, aku cuma mengizinkan. Ya. Jadi kalau kita membiarkan anak kita mau nyemplung jurang, kita cukup bilang, sudah saya peringatkan ya, jangan nyemplung jurang. Anak kita tetap mau nyemplung jurang, dia masih umurnya masih balita, mau nyemplung jurang, lalu kita bilang, ya sudah saya biarkan aja, toh itu pilihannya dia sendiri, saya kan sudah peringatkan. Nah, saya jahat apa baik? Jahat. Halo? Jahat, Pak. Nah, ya itu. Kapan Allah bisa disebut baik? Kalau kita menilainya dengan cara sempit seperti itu. Ya. Jadi dalam hal ini ya oke lah. Sadarlah bahwa kita itu memang nggak bisa mengerti Allah. Tapi ya itu yang dinyatakan. Kalau kita menolak Allah menetapkan, itu tambah kacau. Kacaunya apa? Berarti Allah itu tidak punya pendirian apa-apa, tidak punya rencana apa-apa, dan pengharapan Allah bisa salah dan bisa gagal, bisa tidak terjadi pengharapan Allah itu. Nah, itu yang saya share untuk saudara-saudara. Oke, saya kira sudah cukup panjang lebar saya menjelaskan. Ya, ini ada dari Pak Elia ya, mungkin mau share sama saya ini Pak Elia ini. Iya Pak, saya punya karakter mengamati, menyelidiki, dan mencari. Itu dia bicara yang Pak Cupit itu di menit ke-44 di tahun 2013 ya khotbah tanggal dan bulan ketemu Pak. Oke. Jadi you lihat yang lengkap ya. Ya siarkan aja apa yang you sudah dapat itu. Oh boleh Pak. Loh, jangan sebut namanya kan, tetap aja. Ya, maksudnya you share apa kata-kata dia apa gitu loh. Ya persis yang seperti Pak Cuplik itu. Tapi itu suara asli, muka asli Pak. Wah itu keren. Iya. Itu saya juga punya kok kalau itu. Ya maksudnya sumbernya saya sudah ketemu. Nggak usah ditelusurin karena saya sudah tahu siapa beliau. Jadi males ngapain buang-buang waktu mendengarkan dia.
Oke, jadi tadi ya saya bilang kalau Allah itu tidak menetapkan, Allah hanya mengizinkan dan membiarkan. Itu seolah-olah Allah itu memang pelin-pelan banget ya. Allah itu nggak mau orang binasa, tapi Allah mengizinkan orang binasa. Allah tidak mau orang binasa, tapi Allah membiarkan orang memilih jalannya sendiri. Yaitu bagi saya juga Allah yang pelin-pelan banget gitu loh. Kalau Allah memang menghendaki semua orang selamat, ya semua dihalangi untuk binasa. Semua jalan menuju pada binasa dibuat jalan buntu. Selesai kan? Jadi pasti semua orang selamat. Tapi Allah yang berusaha semua orang selamat, ternyata Allah itu gagal. Allah nggak sanggup menyelamatkan semua orang. Dan ada orang yang akhirnya binasa yang tidak sesuai dengan harapan Allah. Berarti Allah punya pengharapan yang keliru dan harapan yang gagal. Nah, jadi itu rusak semua sudah. Jadi saya dulu punya keyakinan sama seperti beliau, tapi setelah saya belajar, saya merenungkan, saya mendalami, saya bergumul di hadapan Tuhan, dan Tuhan mencelikkan mata rohani saya, memberi saya pengertian bahwa John Calvin itu justru yang benar ya. Maksudnya doktrin bahwa Allah menetapkan orang selamat dan tidak selamat alias double predestinasi itu yang justru alkitabiah. Itu penegasan dari saya. Sudah tidak pakai ragu-ragu lagi, tidak pakai kemungkinan-kemungkinan lagi, sudah pasti double predestinasi itu yang alkitabiah. Ya. Mengenai tadi kasihan orang berdosa, kasihan ditetapkan binasa. Nah, saya mau tegaskan begini. Orang yang ditetapkan binasa tidak pernah merasa dirinya perlu dikasihani. Ya, saya ulangi ini kata-kata saya. Orang yang ditetapkan Allah untuk binasa tidak pernah merasa dirinya perlu dikasihani. Kenapa? Karena nanti pada waktu penghakiman, orang-orang yang binasa itu sadar, aku memang layak binasa karena pemberontakanku. Sudah. Itu. Poinnya di situ, tidak perlu dikasihani karena aku layak untuk binasa karena dosa-dosaku. Lalu ada yang bilang, waduh kasihan ya, dia itu sebetulnya ingin selamat, tapi Allah sudah menetapkan dia binasa. Itu kan pikiranmu. Kalau saya menafsirkan Alkitab, enggak seperti itu. Semua orang yang binasa itu tidak pernah, memang dia akan mengakui bahwa dia tidak pernah menginginkan keselamatan yang sejati. Tidak pernah. Karena itu dia menolak Yesus Kristus, karena itu dia menolak semua prinsip-prinsip keselamatan yang dari firman Tuhan. Karena itu bukan keinginannya dia. Keinginan dia adalah memenuhi segala keinginan kedagingannya. Itu orang-orang yang binasa itu memang, ya itulah mauku. Mauku itu kedaginganku. Dan sekarang aku sudah di penghakiman ini, aku mengakui bahwa itu semua memang sepatutnya aku binasa. Karena di dalam seluruh hidupku, aku melawan Tuhan. Dan tidak pernah mau tunduk kepada Tuhan. Aku hanya mau mencari Allah yang palsu. Allah yang menurut kebenaranku sendiri.
Aku mendirikan kebenaranku sendiri dan aku tidak taat pada hukum-hukum Tuhan. Dan itu aku akui. Sudah. Jadi tidak ada pemaksaan di dalam orang binasa itu. Misalnya ada yang berontak, loh Tuhan, aku ini dulu kepingin selamat loh Tuhan. Ya, aku ini dulu sudah sungguh-sungguh loh Tuhan mengikut Engkau. Enggak, bohong. Kamu enggak pernah sungguh-sungguh. Ya, kamu hanya menuruti hawa nafsu dan kebenaranmu sendiri. Pasti itu vonisnya akan ditunjukkan. Dan dia tidak bisa menolak kebenaran itu. Lalu, bagi orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan akan punya pikiran bagaimana waktu di penghakiman. Dia akan punya pikiran, tidak akan pikirannya dia begini. Aku memang sepatutnya diselamatkan. Enggak mungkin. Orang-orang yang diselamatkan itu juga akan berpikiran, sepatutnya aku binasa karena pemberontakanku. Enggak ada satupun orang yang diselamatkan merasa aku sudah bekerja buat Tuhan, aku sudah layak, aku sudah pantas masuk surga, jasaku sangat besar. Enggak ada satupun yang berpikir seperti itu, karena semua akan bilang, aku ini adalah orang-orang yang sepatutnya dibinasakan. Tapi hanya karena anugerah Tuhan. Only by grace. Only by grace. Jadi kalau tidak ada grace itu semua orang binasa. Itu yang tadi Pak Endarto juga bilang. Kalau Tuhan tidak menyatakan kasih-Nya, ya semua kita pasti binasa. Ya puji Tuhan, justru kita makin diteguhkan dengan kebenaran-kebenaran ini, dan apa yang saya sudah sharekan ini kan semua sudah saya sharekan. Saya hanya mengulang saja apa yang saya sudah pernah ajarkan, dan ini ada khotbah yang kontra. Lalu bagaimana semua yang sudah saya sharekan kepada Anda bisa di-refresh kembali. Hari ini kita merefresh kembali apa yang selama ini kita sudah belajar. Ya. Jadi semua itu hanya hanya karena anugerah Tuhan, tidak ada yang karena jasa kita. Nah, kalau tadi kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan getar karena siapa tahu kita nggak selamat. Oh ya, berarti ya tadi yang buku Eli bilang itu, berarti kita save by work, by doing, not by faith. Ya, karena perbuatanku aku bisa diselamatkan. Itu sudah tidak benar sama sekali. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan kita diselamatkan karena perbuatan. Iman Kristen mengajarkan kita diselamatkan hanya melalui iman saja. Iman, only by faith. Sola fide, sola gratia. Puji Tuhan. Ya, saya sungguh bersyukur saya boleh mengenal teologi reform ini sampai ke double predestinasi ini pun saya sungguh bersyukur. Ya, bersyukur, dan mungkin boleh disebut sebagai triple predestinasi karena kita bukan hanya bicara penetapan Allah soal keselamatan, tapi penetapan Allah atas segala sesuatu. Segala sesuatu tanpa kecuali. Saya sedang berdiskusi dengan seorang teman saya yang sama-sama, yang bukan sama-sama, dia dulu juga murid STRIS. Tapi sekarang dia sudah jadi pembina di gerejanya. Sering diskusi sama saya tentang penetapan Allah ini. Ya, bahwa apakah Allah memang menetapkan perkara-perkara yang kecil
dan bukan hanya perkara-perkara besar saja. Saya bilang iya dong, semua perkara dong. Allah menetapkan segala sesuatu dari besar sampai kecil, dari kecil sampai besar, semua dalam penetapan Allah tanpa kecuali. Ya, itu seperti video yang saya share yang lalu untuk John Piper. Bagus sekali itu John Piper menjelaskan itu. Saya percaya juga itu hikmat dari Tuhan dan bukan John Piper ngawur, dan bukan John Piper salah langkah, dan bukan John Piper mau melampaui pikiran manusia dan bahkan sok tahu dengan Allah, sama sekali tidak. Tapi John Piper benar-benar dapat hikmat dari Allah untuk menerjemahkan kebenaran-kebenaran itu dalam bahasanya dia. Ya, mengutip juga kata-kata dari Spurgeon yang juga sangat bagus, dan saya kalau mau gandengkan dengan John Calvin, kalau Spurgeon kan menggambarkan debu-debu partikel yang berterbangan semua ada di dalam penetapan Allah. Kalau John Calvin bilang semua titik-titik hujan yang turun, ya berbiliun-biliun titik hujan yang turun, tidak ada satu butir pun yang turun dengan kebetulan. Semua dalam penetapannya yang sempurna. Waduh, kata-kata itu benar-benar beyond melampaui understanding, berpikir manusia normal. Ya. Ya, itu hikmat Tuhan. Kita justru jangan menghina orang-orang kayak gitu. Justru itu dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana menerjemahkan rencana-rencana Tuhan itu dalam bahasa manusia yang sangat terbatas. Oke, itu dari saya. Kiranya ini semua boleh jadi berkat bagi kita semua, dan sekarang sudah selesai membahas predestinasi single atau double, dan Anda semua ya saya yakin sudah bisa menyimpulkan sendiri. Dan ini tidak ada paksaan ya. Saya selalu diskusinya kan diskusi yang Anda boleh berpendapat, Anda boleh sharing. Ya, ternyata saya melihat justru indah ya. Diskusi-diskusi kita itu indah. Dan mulai banyak orang-orang yang melihat YouTube kita ini, ya mulai banyak yang dapat berkat dan sharing kepada saya. Puji Tuhan. Oke, demikian. Ada lagi yang mau? Pak Andi. Ya, silakan Pak Arthur. Saya bisa izin ya bacakan dari John Calvin yang Institutio ya, yang di buku ketiga. Baik, silakan. Karena kita tadi yang Pak Andi juga bilang kan, karena mengapa orang-orang itu selalu bertanya-tanya mengapa Allah yang kasih itu menetapkan orang masuk ke neraka, membinasakan orang-orang melalui penetapannya ya. Bahkan dikatakan tadi sama Ibu Pendeta tadi bilang Allah itu jahat kalau menetapkan orang masuk neraka, dan kenapa Allah memilih satu diselamatkan, satu tidak diselamatkan. Ini di sini Calvin bicara tegas sekali, dan saya bilang cukup vulgar ya. Dia berbicara demikian. Lalu mengapa ketika menganugerahkan kasih karunia kepada satu orang, dia melewati yang lainnya? Mari kita tidak menolak untuk berkata bersama dengan Agustinus, Tuhan dapat merubah kehendak dari orang-orang yang durjana menjadi baik, karena Dia Maha Kuasa. Jelas Dia dapat. Lalu mengapa Dia tidak melakukan hal itu? Jawabannya, karena Dia tidak mau. Alasan mengapa Dia tidak mau berada dalam dirinya sendiri. Jadi di sini dijelaskan sangat-sangat jelas sekali bahwa ya itu memang Allah tidak mau. Allah sanggup merubah, tapi memang Dia tidak mau. Dan mengapa Dia tidak mau? Yaitu ada dalam dirinya sendiri. Dan kalau kita sebagai ciptaan berusaha mempertanyakan hal itu terus-terusan, kita bisa jatuh ke dalam
justifikasi ya, kita berusaha membenarkan Allah itu kasih dan seharusnya tidak berbuat demikian. Iya. Tapi seharusnya kita tidak mempertanyakan hal itu karena kita hanya ciptaan biasa gitu. Yes, good. Terima kasih kutipannya. Dan itu pun juga saya pernah sebut ya bahwa kalau Allah mau menyelamatkan semua orang sih bisa aja, tidak ada yang sulit bagi Allah mau menyelamatkan semua orang. Nah, kenapa dia tidak mau? Ya itu haknya Allah. Kita tidak usah menduga-duga Allah begini, Allah begitu, ya, Allah jahat dan sebagainya. Tidak usah. Kita ini cuma ciptaan. Ya kita amini. Kalau Allah mau menetapkan orang selamat dan menetapkan orang binasa, ya sudah kita amini. Justru kalau kita bilang Allah itu jahat, Allah itu kejam, Allah itu nggak mungkin begini, Allah menghendaki semua orang selamat, tambah kacau. Ya itu tadi saya bilang, kalau Allah menghendaki semua orang selamat, why tetap ada orang yang tidak selamat? Kenapa tetap ada orang yang tidak selamat? Aneh kan? Padahal dia sanggup menyelamatkan semua orang. Katanya menghendaki, tapi membiarkan orang binasa. Tambah kontradiksi. Oke, saya kira sudah cukup. Dan saya tetap mendoakan saudara-saudara semua di dalam mempelajari hal yang cukup berat ini untuk tidak menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang suka menghakimi orang. Enggak ya, kita tetap belajar who am I sebenarnya di hadapan Tuhan. Aku bukan apa-apa. Ya, aku bisa jadi reform only by grace. Jangan menjadi sombong, menjadi orang reform yang arogan, lalu yang sok lebih suci dari orang lain. No, kita tidak lebih suci dari orang lain. Kita orang-orang yang sepatutnya binasa. Puji Tuhan, kiranya semua adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk menutup acara ini, saya akan berdoa buat Anda semua ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih karena belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Tuhan yang sudah membuka rahasia firman-Mu yang berabad-abad sudah ditulis. Dan Tuhan nyatakan kepada kami hari ini. Kami menyadari akan keterbatasan kami, karena itu kami juga bersyukur di dalam segala keterbatasan kami boleh dibukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Dan biarlah ini tidak membuat kami menjadi sombong, tapi kami dengan sukacita dan penuh kerinduan untuk terus menggali firman Tuhan, dan juga memberitakan kepada teman-teman kami yang lain yang belum mengenal kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang berkuasa, firman yang merubah hidup manusia, firman yang mengubah pola berpikir kami. Semua adalah karena kuasa Roh Kudus yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua kami yang berada di sini, dan Engkau juga berkati semua hamba-hamba Tuhan yang mungkin belum sepaham dengan kebenaran-kebenaran ini. Tuhan juga memberkati mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka mencari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Suatu saat Tuhan boleh mencelikkan mata rohani mereka. Terima kasih, kami serahkan doa kami dan juga serahkan Radio RMC ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh pakai siaran-siaran ini menjadi berkat bagi banyak orang yang merindukan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pendengar di Zoom maupun di YouTube maupun di Radio RMC, aplikasi Radio RMC dan website. Tuhan boleh pakai semuanya. Kami juga berdoa untuk Stris yang sudah hampir selesai pelajaran-pelajaran yang dijalani semester ini. Tuhan juga boleh berkati Stris
Tuhan boleh pakai istri menjadi alat Tuhan untuk memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan sebagai prajurit-prajurit Kristus di dalam perjalanan hidup yang sementara di dunia ini. Kami serahkan doa kami serahkan juga segala tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, dalam bergereja, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, bernegara. Tuhan boleh berkati kami agar benar-benar kehadiran kami di dunia ini menjadi garam dan terang dimanapun kami berada dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.